Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Dian Islamia dengan NIM L0212311102. Di sini saya akan membawakan materi mengenai genetika dan ekspresi gen. Poin-poin yang saya akan bahas yaitu definisi pada genetika dan ekspresi gen, kedua struktur gen dan DNA, ketiga tahapan ekspresi gen, dan keempat manfaat pada ekspresi gen. Pertama, apa sih itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gen, DNA, dan bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari orang tua ke keturunannya. Gen merupakan bagian kecil dari DNA yang membawa informasi penting untuk menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Sementara itu, ekspresi gen adalah proses di mana informasi gen digunakan untuk menghasilkan produk fungsional seperti protein. Protein inilah yang berperan penting dalam berbagai fungsi sel dan proses kehidupannya. Ini adalah gambar ilustrasi mengenai struktur gen. Ada nukleus, kromosom, DNA, dan kode genetik. Pertama, ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah bagian terpenting dari sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus tersimpan materi genetik berupa DNA yang membawa informasi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Nukleus dikelilingi oleh selaput inti yang melindungi isi di dalam dan mengatur keluar masuknya zat. Di dalamnya juga terdapat nukleus atau anak inti yang berperan dalam pembentukan ribosom, yaitu tempat pembuatan protein. Kedua, ada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel yang berfungsi untuk menyimpan serta membawa informasi genetik atau DNA dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kromosom tersusun atas DNA dan protein histon yang menggulung rapat sehingga membentuk struktur padat. Setiap kromosom mengandung banyak gen, yaitu unit pewarisan sifat yang mengatur berbagai karakteristik makhluk hidup. Ini adalah DNA. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel hidup. Struktur DNA adalah rantai heliks ganda yang terdiri dari nukleotida yang saling berikatan. Setiap nukleotida terdiri dari gula, deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan danin. Pasangan basa nitrogen, adenin dengan kode A, berikatan dengan timin dengan kode T, dan guanin G berikatan dengan sitosin C. Fungsi DNA adalah mengandung informasi genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan di sini ada kode genetik. Ini menjelaskan tentang kode genetik yang ada di dalam tubuh ikan. Kode genetik ini tersusun dari 4 huruf utama, yaitu A. Adenin, T. Timin, G. Guanin, C. Sitosin. Keempat huruf ini bisa dianggap seperti huruf penyusun resep tubuh ikan. Kombinasinya membentuk gen, yaitu bagian DNA yang berisi informasi penting tentang bagaimana tubuh ikan tumbuh, berwarna, bereproduksi, dan bertahan hidup. Contohnya, gen tertentu bisa menentukan warna sisik ikan hias, gen lainnya bisa mengatur daya tahan ikan terhadap penyakit, dan ada juga gen yang mempengaruhi pertumbuhan otot atau ukuran tubuh ikan. Selanjutnya, proses pada DNA dan gen. Bagaimana sih prosesnya? DNA tersusun secara bertingkat hingga membentuk kromosom di dalam inti sel. DNA memiliki struktur seperti pita berpilin ganda atau double helix yang berisi informasi genetik untuk mengatur segala aktivitas dan ciri-ciri makhluk hidup. Karena DNA memiliki panjang yang sangat besar, maka DNA harus dikemas dengan rapat agar muat di dalam inti sel. DNA kemudian melilit protein khusus yang disebut histon, dan hasil lilitan ini membentuk struktur yang disebut nukleosom. Kumpulan nukleosom akan menggulung lebih rapat, membentuk serat panjang yang disebut kromatin. Saat sel akan membelah, kromatin ini akan memadat lebih kuat lagi
sehingga membentuk kromosom, yaitu struktur berbentuk huruf X yang terlihat di bawah mikroskop. Nah, pada kromosom terdapat bagian tengah yang disebut sentromer yang berfungsi mengatur pergerakan kromosom. Saat pembelahan sel berlangsung, semua struktur ini berada di dalam inti sel, nukleus, yang menjadi tempat penyimpanan utama DNA dan pusat pengendali aktivitas sel. Dengan demikian, proses ini menggambarkan bagaimana DNA yang sangat panjang disusun, dilipat, dan dikemas secara teratur menjadi kromosom agar tetap terlindung serta mudah diakses ketika diperlukan untuk ekspresi gen dan pembelahan sel. Selanjutnya ada tahapan pada ekspresi gen. Yang pertama ada transkripsi dari DNA ke mRNA. Tahap pertama ekspresi gen terjadi di inti sel nukleus. Pada tahap ini, informasi genetik dari DNA disalin menjadi bentuk mRNA. Proses ini seperti membuat salinan resep dari buku utama DNA agar bisa dibawa keluar dari inti sel. Hasil akhirnya adalah mRNA yang berisi kode untuk membentuk protein tertentu. Yang kedua ada pasca transkripsi. Setelah mRNA terbentuk, mRNA akan mengalami proses penyempurnaan sebelum keluar dari inti sel. Bagian mRNA yang tidak diperlukan akan dibuang dan bagian yang terpenting akan disambung menjadi satu. Selain itu, mRNA juga diberi pelindung topi 5 dan ekor poli A agar tidak rusak saat menuju ribosom. Tahapan ini penting agar mRNA siap diterjemahkan dengan benar. Kemudian yang ketiga ada translasi mRNA ke protein. Tahapan ini terjadi di ribosom yang ada di sitoplasma. Ribosom membaca kode yang dibawa oleh mRNA. Lalu tRNA membawa asam amino sesuai ukuran kode tersebut. Asam amino kemudian dirangkai menjadi rantai protein. Jadi tahap ini bisa dilakukan seperti merangkai huruf-huruf menjadi kata yang bermakna. Hasilnya adalah protein. Nah, yang keempat itu ada regulasi. Tahap terakhir adalah pengaturan atau pengendalian ekspresi gen. Tidak semua gen aktif setiap saat. Ada yang diaktifkan atau dimatikan sesuai kebutuhan sel atau lingkungan. Regulasi ini bisa terjadi di berbagai tingkat, yaitu saat transkripsi, translasi, atau setelah translasi. Terakhir ada manfaat pada ekspresi gen. Yang pertama, mengatur aktivitas sel. Regulasi gen memastikan gen hanya aktif saat di tempat yang diperlukan sehingga energi sel tidak terbuang sia-sia. Kemudian kedua, menentukan sifat dan fungsi tubuh. Ekspresi gen membuat tubuh ikan memiliki warna, bentuk, dan fungsi organ yang berbeda sesuai gen yang aktif. Kemudian ada rekayasa genetik. Ilmu ini digunakan untuk mengubah atau mengatur gen tertentu agar menghasilkan ikan dengan kualitas lebih baik, seperti pertumbuhan lebih cepat atau adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrem. Kemudian keempat, dapat menjadikan sebagai penjelasan sifat makhluk hidup. Ekspresi gen membantu kita memahami bagaimana gen mengendalikan warna, bentuk, dan fungsi tubuh, termasuk pada ikan, seperti warna sisik, pertumbuhan, atau ketahanan terhadap penyakit. Kesimpulannya yaitu ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang ada di dalam DNA diubah menjadi protein yang berfungsi membentuk sifat dan karakter makhluk hidup. Proses ini meliputi beberapa tahap, yaitu transkripsi, pasca transkripsi, dan translasi, yang bekerja bersama agar gen aktif pada waktu yang tepat. Dalam bidang perikanan, pengetahuan tentang ekspresi gen sangat penting untuk menghasilkan ikan yang lebih unggul, seperti ikan yang tumbuh lebih cepat, tahan terhadap penyakit, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, pemahaman ini juga membantu kita dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan agar tetap berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.